yang akan disampaikan bahwa klien kami Nabila telah menjadi korban daripada satu dugaan perbuatan peristiwa pidana penganiayaan yang kami juga dilakukan oleh orang yang tidak dikenal oleh klien kami. Artinya tidak ada hubungan pertemanan antara mereka, tapi orang yang kami laporkan ini dia salah satu follower kami, salah satu follower di akun media sosial Instagram. Pada saat itu kebetulan ketemu, kalian nggak ada janjian, jadi tidak ada janjian, tidak juga terundang di satu acara tempat yang bersamaan, tapi secara tidak sengaja pada saat itu bertemu ya di salah satu tempat dalam suasana atau duduk yang terpisah. Menurut keterangan dari klien kami bahwa terlapor, kami sampaikan terlapor karena kami sudah melaporkan kemarin secara resmi. Si terlapor ini begitu melihat ada Nabila mendatangi sofa Nabila ya, jadi perlu digarisbawahi si terlapor inilah yang nyamperin atau mendatangi sofa Nabila. Lalu apa? Waktu sampai di sofanya Nabila dia bilang apa? Agak referensi kenceng. Dia bilang kenapa lo yang unfollow Instagram gue gitu. Padahal aku secara personal juga gak kenal. Terus yang mulai menampar dulu itu siapa? Mbak atau katanya kalau dari katanya Mbak yang menampar memulai gitu. Sekarang gini aja logikanya ya, terlapor dari pihak kita ini mendatangi sofa Nabila, lalu dia menyatakan, Nabila, kamu kenapa unfollow Instagram aku gitu ya? Masa iya dia yang nampar? Kan nggak masuk akal gitu loh. Saya yakin semua masyarakat Indonesia dan netizen khususnya juga orang-orang pinter ya, kan sangat tidak masuk akal kalau orang tersebut datang ke sofanya Nabila, tanya Nabila kenapa di unfollow saya, lalu masa iya Nabila melakukan kekerasan terhadap dirinya. Artinya Mbak Nabila nggak pernah Mbak ya? Bisa bilang seperti itu? Cuman aku sempat ada melakukan perlawanan perlindungan karena ada Serangan dari dia. Berarti bisa dibilang ini dibantah Mbak ya? Semua ada tamparan, penyiraman kayak gitu ada apa enggak? nggak ada. Nggak sama sekali. Oh, ini nggak ada kaitannya sama penyiraman yang waktu subuh pagi-pagi habis sholat Bukan, subuh ya? ada, Bang. Bukan, Bukan, masih ada, ada, Bang. Bang. Nah, kalau ada percakaran segala macam kan dia mengatakan dari percakaran tapi itu gimana? Iya itu salah satu perlindungan diri aku sih, mungkin pada saat dia jambak aku ada kayak perlawanan gitu. Kuku aku juga patah karena dia juga nyakar di bagian mata sampai software aku tuh, aku kan pakai contact lens itu lepas, terus baret bagian sini masih ada sebenarnya, dan videonya semua aku udah rekam dari pertama kejadian itu, aku udah ambil videonya semua. Oke, jadi diluruskan, artinya gini, kenapa terjadi satu peristiwa ada kekerasan ya antara mereka berdua. Tentunya ada yang memulai. Siapa yang memulai? Nah, yang memulai ini itu dari pihak si H ya, si H. Jadi ini mesti dibedakan bahwa dengan dia datang ke sofa Nabila itu ya tidak ada kekerasan di situ. Betul. Nggak ada sama sekali. Nggak ada kekerasan sama sekali, baik yang dilakukan oleh Nabila maupun dari orang yang berinisial H. Tidak ada kekerasan di sofa itu. Tapi ketika mau pulang ya, mau pulang, Nabila jalan ke Vale ke depan untuk nunggu mobil. Dia ikut turun, nyamperin. Itu ceritanya. Jadilah. Tapi Nabila Dia turun nyamperin, dia melakukan apa? Manggil kamu kan? Iya dari belakang kayak, lo kenapa nyiram air? Padahal kesini ada penyiraman itu. Apa yang dia lakukan? Kayak sebenarnya kayak jambak sih, dan itu tuh ada kayak apa ya, refleks gitu lah kayak gitu. Jadi perlu diperjelas dan dipertegas bahwa klien kami Nabila kronologisnya adalah secara singkat
terlapor berinisial H itu adalah follower dari klien kami, bukan klien kami yang follower. Terlapor H, itu yang pertama. Klien kami tidak mengenal dan tidak mengetahui terlapor berinisial H itu yang pertama. Dan yang kedua, pada saat di tempat, artinya pada saat penempatan waktu itu tidak ada mengundang maupun diundang yang bersangkutan terlapor berinisial H itu oleh klien kami. Jadi harus diperjelas ya pertegas teman-teman bahwa acara tersebut tidak ada keterikatan dan keterkaitan dengan terlapor berinisial H. Itu murni acara klien kami dengan teman-temannya. Nah, yang ketiga, seperti yang tadi disampaikan oleh klien kami bahwa justru terlapor yang berinisial H itu yang menghampiri dan menanyakan. Bisa diulang, menanyakan tentang apa? Kenapa lo unfollow Instagram gue? Itu jelas. Artinya inisiasi terhadap pertemuan itu bukan berada di klien kami. Terlaporlah yang berinisial H yang menghampiri, mendatangi klien kami. Secara logika tentunya klien kami tidak ada kepentingan apapun, sehingga katakanlah melakukan dugaan penganiayaan tidak. Secara logika itu yang harus dipastikan. Dan peristiwa itu pun terjadi di tempat yang berbeda. Artinya ketika klien kami sudah dalam tanda petik ingin pulang bersama teman-temannya, jadi nggak ada keterikatan nih dengan terlapor berinisial H. Ketika sudah pulang, tentunya kan menunggu mobil karena valet, betul kali ya. Informasi yang kita terima dari klien kami itu dihampiri. Seperti tadi yang dijelaskan juga oleh klien kami ya, Nabila. Ukuran seperti itu betul ya, dihampiri kan, dan kamu refleks gitu ya. Saya kira demikian yang harus diperjelas terhadap kronologis yang ada. Nabila, kalau di itu kan di kafe, ada unsur misalkan dari si A-nya atau berbau misalkan alkohol atau apa gitu, dan terlalu menjadi Enggak atau nggak tahu? Nggak tahu. Nah, kan udah sempat melaporkan di Polres salah seperti apa? Udah tahu dan kenapa melapor? Saya pernah melapor. Ya sebenarnya itu masalah apa sih? Artinya gini, mungkin bisa diluruskan bahwa kalau masalah melapor itu adalah hak, ya, hak setiap orang sebagai warga negara Indonesia ketika dia merasa ya ada seseorang yang menyerang, ada merasa dirugikan, itu adalah hak daripada Nabila. Kenapa mungkin kemarin dilaporkan? Karena tidak ada permohonan maaf ya. Karena tidak ada permohonan maaf dari orang yang berinisial H ini, sehingga Nabila sadar dia mempunyai hak ketika dia diserang, ketika dia merasa tidak nyaman ya atas perlakuan daripada saudari H tersebut, maka dia melaporkan ke pihak Polres Jakarta Selatan. Berarti Nabila nggak ada ajakan damai untuk mereka ya? Kan mereka bilang katanya mau damai. Nah, itu berpulang kepada terlapor ya. Ini Katanya itu. ada kabar Nabila ngajak damai. gitu ke mereka gitu. Begini loh rekan-rekan, klien kami ini korban, makanya melaporkan. Karena korban itu kan hak individu, hak setiap warga negara ketika menjadi korban. Dan harus pertegas klien kami ini korban. Tapi kabarnya untuk ajak damai itu gimana? Ada apa enggak? Sudah ada ajakan untuk berdamai gitu. Itu benar apa enggak gitu? Nabilanya. Nabila. Sekarang kan Tim logikanya kuasa hukumnya katanya ya. nggak ada tim kuasa hukumnya kita. Nah, kuasa Enggak, kosong mereka bilang Nabila ajak damai mas. Sekarang logikanya begini, sederhana saja, apalagi yang mau kuasa hukum. Kalau orang menjadi korban dan dia membuat laporan polisi, kira-kira mungkin nggak seorang Nabila yang ngajak saudari H itu untuk berdamai? Tolong dijawab sama kuasa hukumnya, saudari H, mungkin nggak seperti itu? Ya, jadi jangan dibolak-balik. Kita bicara proses hukum saja, bahwa ini faktanya sebagai korban Nabila tidak mengenal saudari H, ya. Nabila tidak memulai mendatangi atau menyerang terlebih dahulu, tapi terus sebaliknya, sehingga Nabila merasa menjadi korban dan Nabila melaporkan ke pihak kepolisian sebagai warga negara yang mempunyai hak hukumnya. Mungkin Nabila langsung lapor malam itu juga atau berapa hari itu sebelum? Kejadian itu besokannya berarti. Jadi begini, kejadian itu kan dini hari, ya, kurang lebih setengah 1 dini hari
Minggu. Jadi kejadian ini yang pertama bahwa klien kita tidak pernah mengenal hak dan tidak ada penyiraman. Itu harus pertama. Yang kedua, yang datang ke lokasi itu tidak diundang sama klien kita. Justru dia yang datang bolak-balik di sofa itu lalu nanya, kenapa you unfollow saya? Kan gitu. Selanjutnya klien kita turun ke bawah, ke valet, dia mengikuti dari belakang. Ditanya, loh setelah kenapa kamu nyiram saya? Klien kita bilang tidak ada penyiraman. Dijambaklah rambutnya. Lalu klien kita membela diri dong. Nanti lihat videonya lah, luka-luka yang terjadi klien kita. Jadi pertanyaan kita adalah kenapa klien kita melapor? Karena klien kita adalah sebagai korban, ya, sebagai korban daripada penganiayaan sehingga terjadi laporan itu. Sekarang pertanyaan kita, kenapa sih orang yang tidak diundang lalu datang lalu nanya kenapa kamu unfollow saya? Lalu menyerah. Apa urusannya? Mau follow mau unfollow kan terserah kita dong. Masa dipaksa-paksa untuk follow seseorang? Kan tidak mungkin begitu. Berarti ada kepentingan apa tiba-tiba di sofa dia datang, bukan diundang, tidak dikenal, datang-datang nanya seperti itu, lalu ngaku-ngaku disiram, lalu ngikutin ke bawah ke valet, dari belakang ada niat. Jadi yang melakukan duluan itu bukan klien kita. Klien kita justru membela dirinya karena rambutnya dicambak. Refleks. Jadi refleks dia, akhirnya apa? Kejadian banyak sekali, nanti coba ditunjukin itu. Banyak sekali luka-luka yang terjadi klien kita, ya. Mana HP-nya biar ditunjukin. Bang, barang bukti video doang atau apa, Bang? Ada visum. Ada visum, ada saksi, otomatis kan Ada visum, ada laporan itu pasti kan alat bukti kita juga pasti siapkan ya. Jadi pada prinsipnya si H ini tidak dikenal sama klien kita. Dia yang datang duluan, lalu menanyakan kenapa you unfollow saya, ngikut ke valet, dia yang nyerang duluan. Ya, dia nyerang duluan. Kenapa klien kita lapor? Ya karena dia melakukan penganiayaan. Jelas kok ini kalau dilihat ya, dia setelah kejadian itu sempat dia ngambil videonya sendiri lalu melaporkan diri gitu. Ada Sambil dijelasin sih. coba dia jelasin. Jadi Ambil aja jelasin. Ya, aku ada dicakar di bagian mata, di sini, di atas alis, kena hidung juga sama. Aku kebetulan pakai kontak lens dan kontak lensnya abis kejadian itu emang copot satu, mungkin karena terlalu kencang kena tangan. Aku Pelan-pelan, juga- pelan-pelan coba. ulang lagi ya. Enggak pernah. Atau ini Agak kasus kok. Agak kasus gitu. artinya pada saat kejadian di valet. Nabila pegang. Apa yang jelasin gitu. Artinya pada saat kejadian di valet, klien kami Nabila itu berserta dengan teman-temannya. Yang sangat dekat itu kalau nggak salah ada 2 orang ya, dari Nabila ya, yang mempersaksikan dan dipersaksikan kejadian itu. Itu pertama ya. Jadi yang tadi yang video tadi, foto atau video? Foto. Jadi diambil pada saat tidak jauh peristiwa itu terjadi. Nabila mungkin ada sedikit rasa sakit hati nggak sih, mungkin si Ana menyerang kamu gitu, atau masalah cowok atau apa gitu setelah begitu? Nggak tahu juga sih mau Tapi itu. tahu. Aku harus bersama. Malam ceritanya orang Natuna. Jadi nggak ada personal, jadi nggak ada. Murni. Akhirnya pulang ke terlapor ya, yang berisalah itu ya. Coba. Ingin Fotonya. datang menghampiri apa motivasinya. Video. Tunjukin video.